bikin entertain bangsat. Tina. Gimana kabarnya? Ini yang hostnya yang mana nih? Terserah. Kali ini terserah. Boleh kamu, Oke, boleh oke, aku. oke. Kalau saya siap ditanya, dia siap ditanya. Siap tanya. Aku selalu mengingat kamu itu bukan tentang kamu pernah menyanyikan laguku, Oke. bukan tentang kamu pernah jadian dengan temanku, Oke. bukan tentang kamu adalah MC hotnya Amin. Kutai Kartanegara. Amin. Tapi aku selalu mengingat kamu itu tentang Apa kita pertama kali bertemu itu justru di Teater Gong. Teater, benar. Teater. Itu tahun Lama sekali itu. 2000 deh kayaknya. Oh, mana ada Tina? 99. Kita masih SMP. Iya, SMP. Waktu itu SMP. Kelas 3. SMP. 99. 99, 99. Di situ. Masih ingat enggak? Kayak ya. Tahu. Masih Ingat lah. Orang-orang Teater Gong. Yes, benar. Jauh sebelum aku mengenal kamu, kenal sama pacaran sama Yudi. Ya. Ya kan Yudi? Oh, ini boleh sebut nama ya? Nggak apa-apa. Oke. Terbaca masa lalu. Iya, Ya, siap. masa depan kan beda ya kan? Justru di situ aku mengenalnya. Siap. Ya sama, Jadi- itu sebenarnya waktu masuk di teater itu aku baru pindah ke Tenggarong. Oh, sebelumnya nah ini baru tahu aku nih. Sebelumnya kan aslinya Banyuwangi. Wong Jowo. Ya, jadi Tapi pindah. kamu orang Jawa. Jawa asli, Bapak Ibu Serius? asli Jawa, nggak ada Kutainya belas, nggak ada. Tapi kamu merepresentatifkan orang Kutai loh. Masa sih? Serius Oh iya, ya? berarti diakui dong ya, berarti diakui Iya. ya. Orang Kutai. Oke. Orang Kutai. Ya itu tahun 99 pertengahan sekitar Juni atau Juli masuk ke Tenggarong. Nah, SMP 2 kan waktu itu. hmm. Jadi diajak gabung ke teater Gong. Hmm. Ketemulah dengan seseorang sosok makhluk bernama Daud. Raisya Daud gitu kan waktu itu. Yang fenomenal di era saat itu ya kan. Ya, ketemu Daud, senior, terbilang senior lah Daud kan pasti. Ya, Akhirnya tapi ya kan- sambil jalan. tapi kan nggak gitu juga. Kita Maksudnya ngomongin baik, ini kreativitasnya tuh Ini nih, baik. Daud aku- itu diakui. Iya tahu. Ah. Tapi aku malas nih, ini kan hostnya aku. Oh iya, salah ya, kebalik. Oke. Yang itu berarti di-cut aja. Ini kalau ngomongin MC ini yang selalu banyak kepo ini bingung kita. Kebalik ya. Iya, Bener, kamu pasti kali gitu. kan kita mengorek tentang Tina. Wow. Terus Siap. akhirnya teater mulai nggak aktif kamu, Mhm. lama nggak ketemu. Tiba-tiba aku ketemu sama kamu pertama kali. Di Pas aku naik motor di stadion, kamu lari jogging sama Yudi. Loh, ini kan temanku dua-duanya nih. Iya. Oh iya, Daud Iya, SMA 2. SMA Ya. 2. Benar. Loh, Tina, Yudi, Iya. Oke. bagaimana kamu bisa ketemu sama Yudi waktu itu? Gimana ya ceritanya ketemu ya? Yang jelas beliau itu support karena memang basicnya nyanyi kan ya, dari panggung ke panggung. Ketemunya persisnya lupa, tapi yang jelas beliau support di bidang itu lah. Karena orang tuanya, ibunya kan juga penyanyi. Dan dia berhasil di dunia pendidikan ya. Benar, sekarang Pendidikan. besar banget alhamdulillah. Besar banget sekarang. Dia kemarin nawarkan aku kerjaan. Di sana, Balikpapan. Balikpapan jadi bagian untuk publikasi lah. Apa dan sebagainya. Gajinya 10 sampai 15. Nggak mau aku. Kalau 30 mau. Lebih besar ya. Jadi lebih besar. Oke. Jadinya kurang tuh. Iya. Enggak, aku sebenarnya bukannya nggak mau. Aku nggak bisa ngebayangin, Tin. Aku harus hidup dengan rules setiap hari. Biasa free ya. Aku tidak membenarkan free juga. Tapi aku tuh suka sesuatu yang menantang di setiap harinya, challenge yang tentang kehidupan. Kalau terjadwal tuh monoton. Ya aku nggak bisa ngebayangkan, tapi banyak aja sih. Nggak bisa ngebayangkan aja aku harus. Mungkin tipikal kamu bukan yang bukan seperti begitu. itu kali. Tapi aku pernah kerja Hahaha. di beberapa perusahaan
setahun, 2 tahun, 3 tahun. Pernah ada yang sampai, nggak pernah ada yang 3 tahun. Pertanyaannya kenapa resign? Karena nggak enak. Ya, berarti memang bukan tipikal yang Tapi aku, begitu ya? bukan berarti aku nggak bertanggung jawab. Yes. Dan aku bertahan nggak kurang dari setahun. Aku pasti kerja lebih dari setahun. Walaupun aku ini, cuma ada yang aku nikmatin adalah dinamika kerja di kantoran itu mengerikan juga. Yes. Jadi jangan menganggap Non teknisnya kadang yang itu ya. Waduh, Ya, you know lah. You know lah. Tina kan masih bertahan itu. Ya, begitulah. Akhirnya aku nggak tahu loh kamu tuh penyanyi, Tin. Serius? Seriously. Waktu itu? Waktu itu. Oke, padahal sama beliau itu saya udah kontrak di 2 kafe waktu itu. Masih ada Cafe Zela, Pesut, terus Nusa Dua, Bukit Biru. Nah, disitulah aku pertama kali ngeliat Tina nyanyi di Nusa Dua. Oh, Ingat oke. nggak? Yang aku nyapa kamu. Nggak ingat. Jahat ya gue. Nggak ingat. Ingat. Nggak ingat Sumpah. beneran. Tin. Hai Daud. Itu event apa? Nggak, Siang? no. Malam. Malam? Malam jam-jam 7, jam-jam 8 lah. Lagi makan malam. Makan malam. Kan Nusa Dua Iya, mahal lah. benar. Apa resto sudah kan Yes. katanya mahal. Satu-satunya ya, gitu ya. View-nya. Aduh, pesan minum aja mahal banget itu. Udah berasa orang kaya lah Berasa orang pokoknya di kaya. situ. Karena mandang view-nya tuh jembatan Jembatan. kan. Nah itu akhirnya nyanyi di situ. Ya awal-awal mulai kenal Tina di situ. Oh, mungkin karena usia sekolah waktu itu tuh belum biasa pergi kondangan. Ya nggak sih? Kalau anak sekarang tuh kan SMA udah biasa kondangan ya. Kalau zaman kita dulu tuh yang undangan mah orang tua gitu. Padahal aku tuh selalu ada di acara wedding loh, Ci. Iya, I know. Aku melihatnya itu. Iya. Tapi satu-satunya yang luar biasa dari kamu satu, Tin. Apa tuh? Baik banget orangnya. Amin, ya Allah. Kenapa kamu bisa sebaik itu, Tin? Baiknya baik gimana nih? Ya baik banget kamu. Aku belum pernah ngeliat cewek. Sekarang aku tanya ya, gimana sih kalau Daud ngeliat Tina tuh gimana sih? Baik banget. Bisa lebih spesifik nggak? Baiknya tuh baik yang itu terlalu Humble. general. Selalu negur. Say hello banget. Manusia say hello lah. Artinya satu momen yang aku ngeliat Tina itu pernah rapuh lah. Ya. Karena kita baru bukan video itu, dan video itu Iya, hilang iya. datanya. Iya loh, itu masih ditunggu loh, padahal ternyata udah lulus. Hilang itu. Oke. Itu ternyata aku bingung tuh, ternyata kamu bisa dark itu juga ya, bisa sepilu itu juga ya. Sebelum-sebelumnya kan kamu orangnya ya menyimpan aib orang lah, termasuk aku lah. Sama-sama punya aib, Mas. Iya, tapi kan aibmu nggak ada, nggak ketahuan. Nggak mungkin nggak ada. Nggak ada ya. Nah, yang kayak Habibie ini aibnya banyak nih. Habibie, iya. Hadi aibnya banyak. Oh iya. Mereka tuh perlu diomongkan di sini nggak, Bi? Hah? Gak usah ya? Biar cukup mereka dan Tuhan yang tahu kayaknya gitu ya. Itu kenapa kamu bisa, memang bawaan? Yang pertama memang karena kami itu pendatang. Jadi dari orang tua itu selalu menanamkan bahwa dimanapun kita berada, carilah saudara sebanyak-banyaknya. Cari musuh tuh gampang, Udah, tapi cari saudara itu nggak gampang. udah bener. Terus, Ini mengganggu nih. oh iya, sibuk banget ya. Ini lagi podcast. Lagi podcast, dia ngerekam nih. Lihat ini. Ini lagi podcast nih. Bisa-bisanya orang lagi podcast dah. Aduh. Ini nih. Ini nih nggak melihat suami kerja begini nih. Nggak apa-apa. Iya dah. Itu tandanya Iya dah. sayang. Tandanya sayang. Hai. Kami lagi lanjut pertanyaannya. Maaf ya, jangan ganggu ya. Oke. Ya, lanjut. Gimana Terus, itu? tantangannya buat pendatang itu kan gimana kita bisa menunjukkan kualitas. Ya. Saya pribadi itu lebih suka dikenal orang dengan kualitas prestasi. Masalah rasanya nggak perlu jual kisah sedih deh. Semua orang tuh pasti punya masalah.
Cuman kembali ke kitanya gimana menyikapinya. Besar kecil itu kan tergantung dari kita memandangnya. Itu aja sih. Terus yang kedua, saya nggak mau terlalu ikut campur yang bukan urusan saya. Terkecuali yang bersangkutan menyampaikan dengan saya, bertanya dengan saya, atau semacamnya. Selebihnya enggak. Karena selama dia tidak bicara berarti dia merasa mampu. Dan itu bukan kapasitas saya untuk masuk ke wilayah privasinya. Bajik sekali, bajik sekali. Ini simpel kok, tergantung kita aja menyikapinya. Kalau masalah, nggak mungkin lah. Hidup itu pasti ada masalah. Kalau nggak masalah, nggak usah hidup. Justru masalah yang mendewasakan kita. Kan? Yaps, masalah yang mendewasakan kita. Ingat, Bi. Tuh, Bi. Masalah yang mendewasakan, Bi. Nah. Habibie, ya masalah ini. Apa itu? Dia ciptain. Oh iya. Bukan. Biar jadi peluang. Jadi peluang. Kan? Kalau bisnis kan gitu. Terus, kamu termasuk orang yang sangat, pertemanan, sangat menjaga pertemanan. Ya. Aku berapa kali mendengar dan menyaksikan langsung track recordmu tentang itu. Pernah nggak sih kamu dikhianatin sama teman? Pernah. Serius? Pernah. Kecewa sama teman pernah. Sama orang yang paling dipercaya sekalipun pernah. Tapi ya kembali lagi. Gini, kalau saya tuh simpelnya gini. Oh, Daud tuh tipikalnya begini loh. Kadang tuh kalau udah bercanda ada yang kadang loose gitu ya kalau ngomong. Banget. Tapi ya itulah beliau gitu loh. Nggak usah diambil pusing. Oh si A, ya mungkin beliau hilaf. Mungkin nggak cocok dengan saya. Yang penting saya tidak merugikan beliau. Beliau masih mau care, ya ayo saya akan berusaha menjaga itu. Kalaupun enggak, jangan dipaksa. Ya. Kita kalau nggak sefrekuensi itu nggak akan nyaman. Gitu. Betul. Tapi kalau aku klarifikasi, aku sebenarnya bukan loss. Aku sadar itu. Oh iya, gitu ya. Aku menyadarin. Oke. Karena yang aku tuh lebih kepada sesuatu tuh yang beda sama Tina ya. Tina orangnya kan nggak mau ikut campur. Aku juga sama. Itu kita sefrekuensi. Tapi aku tuh nggak mau, entah ini salah, entah ini benar, tapi di mindsetku menjadi orang yang terlalu basa-basi tuh aku nggak suka. Iya. Iya, Daud itu orang yang to the point banget. Kan, bener. Dan apa adanya yang diomongin ya. Itu sadar, bukan loss. Ya, oke. Banyak yang ngeritik tuh, Daud kalau kamu tuh ngomong di dalam. Enggak, it's true gue bilang. Misalnya aku mengkritik tentang sesuatu. Tapi kembali lagi sama pun gitu. Ya, tipikal Daud mungkin begitu ya. Sama aku bisa menerima kritikan juga. Ya, kalau Tina tuh lebih yang saya akan jaga dulu, walaupun mungkin ada something yang padahal saya kurang nyaman nih, tapi saya tidak akan sampaikan itu. Ya. Saya akan keep dulu karena mungkin bisa jadi itu saat itu saya yang lagi sensitif. Mungkin saat itu saya lagi ada masalah, jadi menerima kata-kata itu seolah-olah tidak baik. Pernyataanmu ini kayak seolah-olah kamu pernah sakit hati dengan aku. Enggak gitu. Jujur. Enggak lah. Nah, jujur. Enggak, serius, sumpah. Enggak. Sumpah. Serius, sumpah, enggak pernah. Pokoknya di mata saya itu Daud tuh ya begini udah dengan kadang Daud tuh kan rame gitu orangnya. Kalau saya mah begini gitu. Rame juga kamu, cuma lebih eksklusif. Enggak. Rame yang eksklusif lah. Kesannya malah kayak semi formal kan. Kalau Tina tuh case-nya tuh kayaknya semi formal. Terus kamu itu bukan hanya humble dengan cewek loh. Yes. Dengan cowok juga. Iya. Dan apa ya? Kamu nggak takut gitu misalnya ada cowok yang dengan kehambelan kamu, kebaikan kamu itu melihatnya itu lebih bagi mereka. Ada kan cowok-cowok begitu, Tin? Ada. Ada lah, apalagi di dunia entertain dengan godaan yang luar biasa ya. Jangan bilang luar biasa. Oh iya. Gimana tuh? Bangsat lah. Godaan yang bangsat. Itu tuh jujurnya Daud banget, coba lihat. Kita berusaha untuk gimana kan? Sehalus mungkin. Tapi nggak gitu. mungkin entertain itu bangsat. Kalau dengan cewek kan udah biasa ya. Kalau yang cowok, saya tidak akan membedakan. Pernah ada yang bisa
dibilang tanda kutip tuh GR gitu. Dalam kondisi kita lagi makan, posisi sendok di dekat saya, jadi saya kan terbiasa ngambilkan, saya lapkan, saya bagi nih ke teman-teman. Ya, kamu Ternyata gitu. dia GR gitu, dianggap saya tuh perhatian lebih ke beliau gitu. Ya, GR tahu nggak GR kalian? Oh, istilahnya baper. oh iya. Oh beda usia ya Beda kita ya. usia, udah Iya, baper. iya, MPO aja mereka nggak tahu MPO. Oh itu zaman kita. MPO. Kalau sekarang apa MPO tuh? Caper. Caper. Oke, lanjut. Ya, dari situ sempat sih untuk membatasi gitu, tapi ngerasa kayak bukan saya. Karena ya Tina memang inilah begini. saya dengan niat, maksudnya tuh lebih kembali ke niat sih, simpelnya sama dengan pergaulan, komunikasi. Basically saya tidak akan masalah selama suami saya tidak bermasalah. Saya kesini pun pasti ngomong dulu acaranya apa dan sebagainya. Dan saya membatasi, memprotek diri saya. Jam 9 malam saya udah nggak terima WA dari siapapun terkecuali keluarga. Terus media. Aku WA kamu malam, Din. Ya nggak apa-apa, artinya udah tahu gitu. Kalau orang baru, terus kalau hanya sekedar klien dan sebagainya itu ada batasnya lah. Lebih ke situ. Lebih gitu sih. Dan aku terharu kamu masih nyimpen nomorku. Ya setelah berapa kali ganti kan kamu? Nggak pernah ganti, Tina. Pernah Oh ganti. Iya. Itu Pernah bahasa ganti. gitu Ini ya. kan kita ini kita ketemu di acara wedding. Iya. Wedding kemarin. Terus kenapa seorang Tina sampai detik ini tidak memperluas bisnisnya untuk fokus di bisnis entertain, masih kerja di instansi pemerintah? Yang pertama memang butuh uang banget ya BU ya? enggak gitu ya. Udah jalan, alhamdulillah. Tin, kalau kamu tersinggung bilang lo ya. Rugi lah kalau tersinggung sama dia tuh. Bayangin hati aku tuh yang baik-baik saja harus terluka untuk dia gitu. Aduh, maaf hatiku terlalu berharga. Ya, sambil jalan, alhamdulillah udah punya WO jalan 3 tahun. Ya. Itu kita akan bahas itu nanti ya. Yes, ini juga mulai jalan manajemen, ada manajemen yang saya jalankan. Kalau Tina tuh lebih, kalau dunia panggung, MC, entertain tuh memang sudah dunia sih ya. Jiwa banget lah ya. Bukan ngerasa kerja, kayak gini pun Tin, mau ini nggak? Mau, dengan senang hati, why not gitu. Apa ya, hiburan, refreshing nih ketemu yang muda-muda nih, salut gitu. Itu hiburan, kerja ya bonusnya material lah. Tapi mulai juga berpikir ke arah sana, apalagi entertain itu kan ada usia produktifnya terbatas. Udah mengarah ke sana. Sudah mulai ke bisnisnya ya. Ya benar, apalagi anak bentar lagi kuliah ya kan, kita udah tua. Jadi ya mempersiapkan untuk one day saya ada di belakang layar. Ya. Udah mulai ke sana. Aku udah lakukan itu 10 tahun yang lalu dah. Good. Banyak hal yang terakhir ketemu Daud di acara wedding itu yang bisa aku adopsi loh. Serius. Dan itu aku ceritakan dengan suami di rumah. Daud tuh ngomong begini loh dia. Tapi benar sih, walaupun mungkin buat karena pribadi aku nih orang yang melangkah hati-hati dan teratur, jadi yang disampaikan Daud tuh kadang ada yang ekstrim banget ya gitu. Tapi ya ternyata ada benarnya gitu. Omonganku tuh gak ada yang salah. Orang aja yang baper. Iya, mungkin Daud tuh hanya butuh sekali melangkah, saya tuh butuh 3-4 kali gitu. Tapi, karena menjaga banyak perasaan dan sebagainya. Benar. WO-mu tuh sekarang besar banget loh, Tin. Dan aku melihat itu, mengamatin itu ketika aku di fase kan 3 tahun terakhir ini faseku ini kan, Tin. Pasif. Mulai tahun 2019 awal aku tuh udah mulai pasif dah. 2018 aku udah mulai pasif tuh. Sudah males banget. Kita ketemu tahun berapa sih yang wedding itu? Wah, sebelum pandemi kayaknya. Sebelum pandemi, 19-an lah kayaknya. Itu udah mulai pasif dah, sudah nggak mulai punya energi. Bukan karena nggak punya stamina-nya, tapi nggak punya jatuh di stagnan lah. Merasa jenuh. Jenuh banget. Bahkan aku sampai depres itu. Serius sampai depres. Sampai depres. Jadi kalau ada orang depresi karena masalah keluarga atau masalah, aku depresi masalah nggak punya ide.
Iya. Kayaknya masa sampai sini sih aku gitu. Sampai sini sih aku. Dan aku waktu itu menggunakan waktu itu mengamatin orang, baik di luar, baik di dalam, baik semua pergerakan teman-teman, Tina, siapa namanya yang punya Pictura tuh? Pian. Pian, Nopi, Royal, semuanya pergerakan, semua Akbar Haka, semua yang kulihat, wah mereka luar biasa ini pergerakan. Mempelajari itu, termasuk Tina itu, dengan aku melihatnya awal-awal tuh dengan modal yang kecil gitu ya, apa adanya ya. Banget. Yang harga price-nya itu tidak lebih sejutaan dulu mungkin ya. Ayo, penting bantu. Hingga akhirnya bisa sampai bekerja sama dengan teman-teman vendor lainnya. Itu kenapa kamu sedemikian strugglingnya gitu, sedemikian berjuangnya untuk itu? Padahal kamu kan sudah kerja, Tin, dapat gaji bulanan. Kenapa harus? Gimana ya? Apa yang kamu tatap? Kalau di MC khususnya di wedding itu, jadi kalau tanpa WO, MC itu akan kerja keras sekali. Jadi sudah ada kerja bulanan tapi masih ngurusin WO. Maruk ya? Sebenarnya nggak maruk sih, tapi invest ya untuk ke depannya ya. Investasi. Awalnya sih karena kalau di wedding itu kan MC kalau tanpa WO tuh kerja keras. Jadi meeting wedding itu MC jadi seolah-olah jadi ketua panitia. Ya. Membentuk panitia keluarga, Bapak nanti bantu yang ini ya Pak, Ibu nanti bantu ini. Yang pada saat hari H tuh kadang kehilangan orang-orangnya pada nggak ada. Ya, benar. Gitu. Sementara kalau di daerah Jawa tuh udah terbiasa adanya WO. Gitu. Wedding organizer. Yes. Jadi cobalah itu diaplikasikan ke sini. Tapi memang itu tantangannya masih edukasi ke masyarakat lah. Berharap nanti ke depannya masyarakat tuh akan merasakan bahwa WO ini penting. Sama seperti MUA, sama seperti fotografer, artinya bisa sejajar, iya. Walaupun ke sekarang ini 3 tahun ya, tahun ini 3 tahun untuk Topmos tuh masih ada yang masih menganggap nggak usah lah kami aja gitu. Walaupun pada saat berjalannya setengah acara hilang tuh pada panitia, karena mereka juga punya keluarga sendiri, kadang juga dampingi tamu mereka gitu. Jadi ya berjalan WO, ini mulai ke ada manajemen juga. Sama ada, ya tunggulah gebrakan selanjutnya. Tapi aku suka logo Topmos tuh. Iya? Iya, simple, keren. Simple. Lebih elegan. Ya. Nah, itu tuh. Simple. Saya suka yang simple tapi cukuplah diamond di atas itu menunjukkan kelas. Misinya kami. Itu banyak ya, misalnya kayak Linda di situ ya. Ya. Linda. Kami ada beberapa paketan dengan vendor. Ada ini langsung promosi berarti ya? Nggak apa-apa. Iya. Kita. Iya. Jadi di WO-nya Topmos tuh kita ada paketan dengan beberapa vendor. Ada MUA, Linda Bianca. Wih, itu kelas banget itu. Salah satu MUA. Bener. Dan beliau itu juga jadi inspirasi saya. Setahu saya beliau itu orang yang introvert gitu. Memilih bidang yang pas, akhirnya bisa, siapa sih yang nggak kenal Linda Bianca sekarang gitu. Aku pengen di make up sama dia. gitu ya, gitu. Jadi pengen banget. Gitu. Pengen banget aku. Wanda pengen dong bikin paketan sama Daud kan? Paket umroh. Oh, paket apa aja lah ya kan? Bisa jadi kan misalnya Topmos nanti Topmos umroh bisa. Gini loh. Travel. Kalau Tina tuh berpikirnya gini. Saya tuh pengen sukses sama-sama. Siapa yang teman ketemu Daud. Saat ini terpikir buat saya, yuk apa yang bisa kita buat sama-sama? Kolaborasi. Yes. Ya. Gitu. Tadi kamu sudah menawarkan itu ya. Memang jiwa bisnismu tuh sangat membuat orang itu
Karena prinsipnya kalau di swasta, karena Tina 23 tahun nih kan ya, mulai dari nyanyi dulu, berpikirnya action. Jangan banyak nanti, jangan banyak berpikir perfect, action aja. Jadi learning by doing. Nanti kita evaluasi sampai ke perfect gitu. Terus ada Linda. Ada Linda. Terus ada fotografer di sini juga ada Pictura, terus banyak sih, ada banyak beberapa ya? vendor Ada luar beberapa ya juga. kan? Gitu. Terus ininya catering. Catering juga ada, kita kolaborasi dengan ada Dharma Catering, ada Sari Catering, ada Enak-enak gitu ya. enak. Mantap, nyuruh kita itu. Tapi tiap minggu itu terus makanannya kadang bosan. Iya, iyalah. Agak sombong ya. Iya, bukan Iya kadang-kadang pengen makan ikan asin kan. Benar. Pilih cabe, telur dadar. Itu wajib. Kalau kami bertiga itu pengen di posisimu. Gitu. Makan enak. One day pasti kalian akan lebih sukses. Capek makan pilih cabe. Di bapak. Berarti pun kita malah pilih cabe, aku datang ya. Iya, kan masing-masing mensyukurin kan. Benar. Aku udah lama jarang udah makan enak tiap minggu. Makanya, ya kan? Store logo, press listnya kan gitu, langsung tayang deh. Terus manajemennya akhirnya si Tina yang mengurusinnya ya semuanya. Iya, untuk itu manajemen. pasti hitung-hitungannya harus detail banget ya, nggak boleh miss ya sama sekali ya. Beruntungnya alhamdulillah saya memang kuliah di manajemen ekonomi kan. Sombong banget Jadi, Anda. bangga dong, saya bangga kuliah di Unikarta. Yeah. Gitu. Saya UI. mengaplikasikan ya apapun lah. UI. Ada yang bilang itu UGM, buat saya Unikarta. Iya. Unikarta jelas, Unikarta saya Iya kan bangga. Unikarta Indonesia UI. Iya, ada yang memplesetkan UI, UGM kan gitu ya, angkatan kita dulu lah. Iya, benar. Iya, saya bangga, Iya. saya bangga ada di sana. Dan Yudi juga kuliah di situ dulu. Oh iya. Iya, bangga. Iya. Buktinya dia besar. Iya. Saya bilang Unikarta itu nggak punya kelas lah, ada punya kelas Setuju. AA, kelas Kelas 1 ya, ada 4 kelas di Iya. sana ya. Terus dari bisnis itu mau buka peluang bisnis macam-macam lagi. 2 Ini apa tahun nih ke berjalan, saya punya kelas vokal. Wow. Saya punya elektron dan sound system. Alhamdulillah Allah menitipkan ke saya untuk usaha amin, itu. Saya ngajar dansa, kemarin masih tanding juga di Porprov. Ya alhamdulillah sih. Maksudnya sambil jalan aja. Kita MC juga masih alhamdulillah. Artinya Tina ini punya mental yang nggak dimiliki orang. Banyak sini orangnya punya mentally. Maybe. Tahu kan? Kepiting, mental kepiting. Yang kepiting itu kan kalau misalnya ditaruh di baskom kayak gitu kan. Satu kepiting mau keluar, dia akan ditarik. Nggak boleh keluar itu tuh. Untuk tetap di sini. Nah, kalau kayak Tina ini kan tipe kalau orang yang ayo kita besar sama-sama, kita maju sama-sama. Iya, pengennya gitu. Pengennya harapannya tuh semuanya lah, ini termasuk mas-masnya ini, adik-adiknya ini. Ya. Iya, harus besar. Ya. Apa sih yang kamu lihat dari Kota Tenggarong? Tenggarong ini Jujur. Tenggarong ini menantang. Unik. Ya, Menantang. unik karakter. Saya nggak bisa juga mengeneralisir semua, tapi memang tantangan, apalagi buat kita yang bisa dibilang di bidang profesional ya, edukasi yang harus butuh tantangan, kesabaran, ya waktu dan kesabaran. Tapi berusaha untuk enjoy dan menurunkan ekspektasi. Kadang yang membuat kita merasa di bawah tekanan itu karena ekspektasi kita terlalu tinggi. Kamu kayak nyindir aku ya? Enggak, aduh. Minum dulu, minum. Aku kayak merasa tersinggung ya. Iya, kadang gitu sih. Balik lagi manusia kan nggak ada yang sempurna. Jadi ya saat mungkin kita jalani tapi tidak sesuai harapan, ya mungkin nggak ada salahnya untuk kita turunkan sedikit untuk mencapai yang lebih besar lagi. Atau mungkin kita ganti istilahnya ekspektasi kita yang terlalu tinggi. Bukan ekspektasi kita yang terlalu tinggi. Tapi ekspektasi orang-orang ini yang kebanyakan terlalu rendah. Di balik bahasanya gitu gimana?
menurutmu? Kalau Tina itu lebih ke kalau apa-apa tuh introspeksi diri dulu. Ke diri aja dulu. Karena prinsip saya itu satu. Saya nggak bisa ngerubah orang. That's right, benar sekali. Saya hanya bisa ngerubah diri saya. Ilmu itu baru kudapatkan sekitar 2 tahun yang lalu lah. Ya. Jadi biar sampai jelek kalau dia enggak ya enggak Ya, gitu. benar. Saya yang harus ambil Tugas kita keputusan. cuma ngarahin. Yes. Ngasih motivasi, ngasih jalan, pilihannya tetap dia salah ya urusan dia. Ya. Jadi kapan kita realisasikannya tadi? Segera gas. Gas, gitu dong. Mau Pertalite, mau Pertamax. Gas turbo. Terus suami bekerja di perhotelan. Iya, alhamdulillah. Suami itu kulihat pekerja keras juga loh. Iya. Dan nggak milih-milih juga. Benar. Dan sama kayak kamu peneguran. Iya, alhamdulillah. Aku pernah ketemu beliau di KFC. Dia pakai scrub. Apa sih panggil aku? Kuliatin. Karena pakai baju dinasnya lain. Iya. Di KFC. Aku liatin siapa ini. Ngomong apa aja, ngapain aja ini bla 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 lah. Siapa? Baru dibuka masker. Astaga Mas, bilang. Iya, buat kita yang Aku mikir juga. Dia seorang manajer. Manajer hotel di 2 hotel terbesar di Tenggarong. Ya terbesar ya. Mau kerja menjadi driver ojek online. Yes. Aku tuh waktu itu malu dan tertampar. Seriously. Malu dan tertampar artinya orang yang sudah punya tempat yang diidam-idamkan orang masih saja mau untuk melakukan pekerjaan yang sebenarnya sedikit orang masih menganggap itu cuma kerjaan begitu sih. Benar. Kalau di swasta itu kan fase naik turunnya terasa banget. Terasa banget. Waktu itu kita tahu situasi pandemi luar biasa gitu. Dan kalau kita berumah tangga itu kan pasti udah tahu visi misinya kita. Hal yang bisa yang menjudge itu baik, buruk, memalukan, bergengsi, itu kan manusia. Yang penting kita sampai di sana tidak merugikan orang lain, tidak jangan sampai memakan hak orang lain. Why not? Ya. Yang akan ditanya Tuhan nanti itu bagaimana tanggung jawabmu terhadap anak istrimu. Masya Allah. Kan begitu. Poinnya gitu. Jadi beliau pun ngomong dulu dengan saya. Artinya saya ini MC gitu kan. Beliau juga ada kedudukan gitu. Malu nggak gitu. Untuk Tenggarong sekecil ini tuh bisa dibilang tuh 50% kita kenal lah. Kalau nanti temanmu lihat, kenapa harus malu? Benar. Gitu. Kita tidak merugikan dia. Dan kita berseragam itu pun juga nggak bawa label beliau kan, mereka gitu, maksudnya gitu. Jadi yang penting kita tetap survive lah, itu dinamika kehidupan aja. Jadi itu aku ajarkan kepada adik-adik, ya nggak perlu malu. Ya. Apapun itu selama kita benar, ya nggak perlu malu. Karena itu memang sudah kerjaan yang memang harus dipertanggungjawabkan di akhirat kan, menafkahi anak istri kan. Makanya banyak yang di sini yang baru kerja di tempat yang gaya hidupnya udah, aduh. Ya, kalau kadang-kadang sedih nggak Tin, gitu ngeliat kayak gitu ya? Yang ngeliat fenomena saat ini sih. Karena mungkin kita di fase yang masih muda nggak kayak gitu ya kan? Iya benar, jauh ya kan, nggak ada kafe. Jauh. Jam 8 malam sepi. Lewat dari jam 9 mulai ditelepon di mana diteror gitu kan. Sama orang tua. Sekarang anak SMP tuh bisa keluar nongkrong sampai jam 11 jam gitu 12 ya. bahkan. Jam 12. Wow. Ya, ini kan kejadian yang kayak di Bontang kan? Iya. Yang hamil. Yes. Dan di Jawa juga tuh yang lebih 100 orang tuh SMP SMA izin dispensasi nikah kan karena terlanjur hamil. Ya karena itu tadi tuh gaya hidup, bukan cara hidup.
Yang kita pikirkan itu cara hidup, bukan gaya hidup. Saya tidak bisa langsung mengiyakan karena kita nggak tahu yang realnya. Bisa jadi mungkin ada tuntutan hidup dan sebagainya kan kita nggak tahu. Jadi kalau secara cover sih, ya itu seperti gaya hidup karena tuntutan gaya hidup. Jadi mereka maunya bla 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 bla. Aku tidak mempermasalahkan tentang gaya hidup asal tahu cara hidupnya. Ya. Maksudnya gini, kamu cara hidupmu, misalnya kamu itu sesuai dengan gayamu itu ketika kamu menjalani dengan cara yang benar. Misalnya kalau kamu ingin bergaya, punya handphone mahal, tapi atau nongkrong di tempat yang keren, tapi kamu melakukan itu karena kamu membayar itu dengan hasil yang kamu lakukan, menurutku is worth it. Misalnya dia kerja, dia luar biasa bekerja gini dan dia harus mendapatkan penghargaan award. Iya. Nggak masalah. Yes. Maksudku hampir kebanyakan hidupnya terlalu mager, santai. Iya, tapi maunya hedon gitu ya. Hidupnya hedon. Ya. Ini yang terjadi. Iya, padahal bisa dibilang anak-anak sekarang tuh kreatif loh. Bukan kreatif lagi. Ditambah di support teknologi yang luar cerdas. biasa. Bener. Sisa kembali ke personalnya sih ya. Artinya ke kiri ke kanannya untuk makanya mau kerja keras atau enggaknya. Makanya itu sebenarnya yang menjadi tanggung jawab kita berdua kan. Yes. Dan orang lain harus bisa mengakomodir mereka biar nggak terlalu salah. Karena gadget ini banyak untungnya juga banyak benar. tidak menguntungkannya juga. Terbukti kan anak Tina untuk menyelamatkan masuk pesantren. Yes, tenang ya. Ya kan? Alhamdulillah. Artinya kita harus memikirkan generasi muda kan. Benar. Generasi muda. Walaupun kita sudah beranjak nanti di usia-usia 40-50 kan. 17 kayaknya Mas. Aku sih 18. Oh iya, kamu kan kakak kelasku ya. Enggak dong. Hashtag menolak tua gitu kan. Kalau aku dari dulu menolak tua. Oke. Tua itu apa sih? Tua itu cara berpikir. Kalau kamu cara berpikirmu kolot, tua itu berarti. Bener nggak? Cara berpikir itu dewasa. Cara berpikir itu harus dewasa kan, bukan kolot kan. Iya. Kalau menurutku misalnya ada orang tua di usia misalnya 30 tahun. Ada kan orang tua di usia 30 tahun atau 40 tahun. Terus nyuruh anaknya, kamu tuh harus jadi PNS. Menurutku kolot. Kalau ada orang tua yang terserah nak, selama kamu bermanfaat untuk nusa dan bangsa, apa yang kamu senangin, tidak merugikan orang lain dan sebagainya, itu orang tua hebat. Karena kita nggak bisa menjamin era sekarang kan 5.0 nih. Yes. Era society. Kemarin kan 4.0 era industrial. Semua pekerjaan apapun itu worth it sekarang. Yes. Mau kamu jadi freelance, mau jadi kantoran, apapun itu bisa menghidupi. Sudah nggak ada bedanya lagi sekarang. Ini kamu PNS, ini kamu pengusaha, nggak ada lagi bedanya. Iya. Sisa ke mental. Sisa ke mentalnya aja. Mentalnya fight nggak dia? Petarung atau enggak. Yang memang orangnya pasif. Jadi pengusaha enak nggak juga? Ya, betul. Ya, cuma enaknya pengusaha itu kan kalau dia punya uang banyak nggak ada yang protes. Iya. Nggak bisa protes. Nggak ada yang bisa protes. Dia punya mobil bagus, nggak ada yang protes. Tapi kan nggak enaknya juga, dia bisa juga bangkrut. Bisa gagal. Bisa ini. Enaknya jadi PNS kan dia punya jaminan. Iya. Tapi ya kan? jadi dicurigain asetnya ya. Tapi nggak enaknya di PNS kalau punya mobil bagus, diliatin ya kan. Dari mana gitu. nih? Ya kan? Masing-masing kan ada kelebihan dan keuntungannya kan. Betul. Jadi nggak kita bisa, nggak bisa memaksakan semua anak-anak itu jadi PNS. Iya, setuju. Dan tidak bisa memaksakan semua anak-anak jadi pengusaha. Setuju. Yang bisa kita lakukan adalah terserah kamu mau jadi apa nak. Mengarahkan, memberikan gambaran. Gitu sih. Tahu Tompi nggak? Penyanyi Tompi? Iya kan dia seorang dokter. Yes. Dia juga seniman, penyanyi, filmmaker, fotografer. Dan semua dijalani dengan benar. Betul.
Dan sukses semua ya. Dan sukses semua. Hebat ya. Ya. Kenapa kita harus disuruh memilih? Iya, kalau bisa mampu menjalani semua. Yoi, bener yes, kan? why not? Setuju. Siapa banyak yang mana tuh? Siapa yang dia artis tapi PNS tuh? Penyanyi vokalis metal, cewek. Masa sih? Yoi. PNS? Pepi kah namanya? PNS di Bandung, tapi vokalis metal. Cakep. Vokalis Bandung. Yang penting balance lah. Sama juga drummer ada juga banyak kok yang PNS. Bisa aja dia menjalani itu. Iya benar. Kembali ke personalnya. Topik fotografer. Topik sah. Topik apa? Topik apa? Upik kah siapa? Siapa? Yang PNS, suami istrinya PNS, tapi fotografer juga. Sama istrinya PNS. Di rumahnya di Kartini nih. Rumah foto. Rumah foto ya? Iya, Tarna itu kan istrinya. Iya. Apa sih namanya? Itu Iya, kan itu angkatanmu bukan sih? Kakak kelas. Kakak kelas. Hatim, angkatan Hatim. Takin, Topik. Jauh-jauhnya Taufik. Yang itu ada T-nya kan? Oh ya, tetap ya nggak bisa salah. Ya Oke boleh, lah. bukan nggak bisa salah. Mencari pembenaran. Iya, Takin. Ha. Ya benar. Kamu sekarang dinas di Diskominfo. 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 Udah berapa tahun, Tin? Udah alhamdulillah 17 tahun. PNS, Belum. PPK, PKK, Masih THL. THL. Yes. 17 tahun. 17 tahun Nggak alhamdulillah. Alhamdulillah dinikmatin aja dengan segala dinamikanya lah. Yang penting Belum ada pengangkatan ya? ya, Belum ada pengangkatan. so far masih belum ada wacana itu sih. Tapi ada digembar-gemborkan untuk P3K dan sebagainya. Ya, P3K ya. Usaha untuk ikut tes dan apa tuh ya? Sudah sering Ya ikhtiar mah Ikhtiar, kita ya? ikhtiar terus. Gitu. memutuskannya hak prerogatifnya Allah. Yes. Bener nggak ya? Dengan kamu aku jadi bijak banget nih. Hah? Dengan kamu aku jadi bijak nih. Artinya nggak ada yang sempurna termasuk kita. Bener Nggak lah. sempurna, tapi minimal orang bisa mengambil yang baik-baik dari kita. Ya. Mungkin semoga itu bisa jadi amal jariah yang bisa kita panen nanti saat mungkin umur sudah nggak ada. Ya kan? Semua ada masanya. Gitu. Nangis. Jangan nangis. Makan habis ya. Minumnya habis ya. Minum masih penuh tuh loh. Belum ada minum kamu. Nggak haus kamu? Nggak haus kah? Nggak, tadi di rumah udah minum 1 galon. Aku yang kuingat dari Tina ini. Apa itu? Tapi maaf kita ngomongin masa lalu boleh nggak ya? Nggak apa-apa. Rambut panjang yang terurai. Oh yes. Itu luar biasa banget. Lurus banget. Bener, selalu Dan panjang. itu semua orang itu nggak ada yang tahu kamu nggak pernah catok ya. Nggak. Itu memang gen ya. Iya. Ya memang begitulah Memang padanya. gitu ya. Itu luar biasa itu. Rambut panjang tuh. Dan Iya, selalu terurai ya. Kalau jogging sama si... Oh, ingat memang ya. Sampai jogging dengan terurai. Iyalah. Anggusan angin gitu ya. Tapi Tina tuh termasuk yang ketika walaupun sudah putus masih menjalin hubungan baik lah sama mantan ya. Kan masalahnya ada di hubungan bukan di personal kita. Kalau kita nggak sejalan, ya nggak apa-apa. Berarti bukan beliau lah, dan beliau mungkin bukan saya yang Ya, tepat. kenapa kamu putusin dia? Pasti ada something lah. Kita dan Tuhan yang tahu lah ya kan. Itu sampai Yudi stres loh, kamu nih. Ya nggak apa-apa. Jahat. Kalau di usia segini kita pasti akan bilang itulah bagian dari perjalanan. Iya, karena labil lah situnya. Iya, dulu nangis, sekarang mungkin ketawa aja kalau Iya. ketemu pukul-pukulan Iya. kan gitu. Aku akan menghadirkan dia di sini lah. Iya, Kabarnya. benar. Luar biasa loh sekarang dia. Benar. Soal pendidikan luar biasa. Betul. Beliau menginspirasi. Bisa bahasa Jepang, bahasa Inggris. Koneksinya udah kemana-mana. Wah, luar biasa. Benar. Gila. No kaleng-kaleng. Mau kaleng-kaleng pengajar tuh pendidikan is true. Seorang tenaga pendidik itu. Salut, memang jiwa. Udah ngajar-ngajar kemana-mana. Termasuk ngajar di SMA Iya, kemarin SMA 2 kan? Dia nyebut nama aku tuh. Serius? Iya. Kemarin nggak sempat ketemu soalnya. Dia bilang,
Teman-teman saya yang paling berkesan cuma ada beberapa, termasuk Daud, dia bilang gitu. Nah, termasuk berkesan nih berarti Anda ya? Iya, sampai Uji kaget, ini teman kita, Kak. Bayangkan temanku, angkatanku, ibaratnya sahabatku gitu kan, aku sering sama dia. Ngajarin kepala sekolah. Ngajarin itu, Bray. Oh, kirain tuh jadi kayak guru tamu untuk ngajar siswa. Bukan, dia ngasih pengajaran untuk guru. Wih, cakep. Ngajarin tentang penggunaan aplikasi. Oke. Bagaimana guru harus bisa mengajar dengan media perangkat lunak. Wow. Dia ngajarin. Dulu diajarin, sekarang dia ngajarin. Luar biasa sih. Luar biasa dia. Memang. Luar biasa kalau pendidikan tuh. Dan mungkin kayak gini ya, kenapa aku pertemananku sama dia itu langgeng. Nah, ini salah satu nih teman-teman nih. Yudi itu kan termasuk orang yang agak sedikit unik lah ya di sekolah. Tapi cuma satu-satunya aku yang dan beberapa teman yang akrab, misalnya aku kan nakal banget kan di SMA, nggak pernah ngebully dia. Oh, oke. Yang lain dibilang apa namanya dulu anak kepo apa namanya? Cupu, kepo. Cupu. Itu salah satunya tuh. Cupu. Itu luar biasa tuh si Yudi tuh. Yudhistira apa? Iswahyudi Nur Rahman. Iswahyudi. Masih ingat ya? Oh, ingat dong. Iya, orang baik mah diingat. Sayanya yang kurang baik. Oh, jangan enggak lah. Tino juga orang baik lah. Yang nggak baik itu aku. Nggak baik kalau direbutin. Itu kita nggak usah bahas itu ya. Soalnya kalau ya. ditonton istri bahaya. Tapi ditonton sama istri iya, bahaya. Nanti Mbak Dian maaf ya Mbak. Maaf Mbak ya. Ya. Jadi yang paling kamu mulai deh tanya tentang aku deh, gantian. Aku sambil cari mikir mau nanya apa tentang kamu. Gitu ya. Gitu. Gantian kita jadi hostnya ya. Tapi jangan berat-berat. Daud, kenapa sih nggak berpikir untuk keluar dari zona nyaman dari dunia video, acting? Pernah nggak terpikir dari itu atau sudah pernah mencoba nggak? Kalau keluar dari zona nyaman, always, every day, every time. Termasuk untuk berdagang, mempelajari marketing, termasuk menganalisis kondisi dan sebagainya. Cuma bukan aku ini tipe kalau orang yang sebenarnya nggak pernah mikir gitu nah. Spontan. Oke. Ketahuan usianya ya kan, nggak perlu disebut ya. Cuma permasalahannya aku masih merasa aku berada di tempat yang belum tepat. Dengan ekosistem yang masih belum terbentuk. Terus someday akan ada itu. Aku justru pengen punya restoran loh. Amin ya Allah, insya Allah diaminkan juga. Aku punya restoran dan kepalaku aku yang kokinya. Serius? Demi Tuhan. Berarti nanti kalau dia masak, kamu kan tadi mau jadi koki kan? Berarti harus undang aku. Nanti ini pertanyaannya gini, kamu percaya nggak aku jago masak? Percayalah. Dari mana? Aku percaya kamu bisa. Bukan bisa, jago. Oh, jago ya, maksudnya expert gitu ya. Itu dikasih kode jempol sama masnya. Iya kan? Berarti nanti kontennya beliau masak. Ya nggak sih? Ya, sekali-sekali anti mainstream dong. Ini mah biasa gini, mah biasa. Ya, masak ya. Jadi aku tuh ngebayangin gila nih. Ngebayangin tuh di kepala aku tuh gila aku punya restoran tapi aku filmmaker. Kenapa baru dibayangin? Karena masih belum ini. Pertama yang jadi kendala itu adalah modal. Tapi aku ada di kepalaku ya kita ada begini tapi nggak perlu ya di saya sini kan. Iya. Pengen mungkin usaha ini itu ada. Cuma jangan di sini aja, action. Iya. Nggak usah langsung besar. Kalau langsung besar modalnya terpikir tuh rupiahnya nolnya terlalu banyak. Udah yang ada sekarang mah ada bisa online. Kan untuk nunjukin dulu gitu. Dibikin lebih simple. Lebih simple, action. Make it simple. Yes. Make it simple. simple. Yes.
Iya, bisa lah Daud. Tapi signifikan. Pokoknya yang jelas, pokoknya di episode selanjutnya Daud harus masak dan kita coba semuanya. Oke? Boleh. Oke. Boleh. Tantangannya. Ya. Aku biasanya masak stick B2. Kita harus coba ya. Gimana, Tin? Aku bau ayam panggang. Aduh. Kemarin aku mau bikin ini. Kemarin tuh aku udah mau bikin ini, cuma aku belum ketemu daging. Mau bikin bakmi ramen. Oh, Aku beli bahan-bahannya tuh. Cuma aku belum ketemu daging. Ya lah, pokoknya saya tunggu undangan selanjutnya. Iya, Itu makan-makan lah ya. Acara makan. Ya. Mukbang. Ada lagi? Nggak ada lagi? Apa itu? Nggak ada lagi kamu mau tanya ke aku? Itu Mau dong. nanya Daud, terlalu privacy, saya tuh orangnya tidak seperti itu. Yang jelas seputar kegiatan sih, terus Daud di usia kita yang sekarang pasti udah. Ini MC nih, Kalau ini kayak MCK, ini MC ini. True MC nih. Enggak lah. Ini true MC. MC itu biasanya ada floor director kan. Nah ini yang ngarahkan tuh ya ini sudah. Tapi kan floor Pokoknya. director kan jago konsep aja. Kalau nggak ada konsepnya MC kadang bingung juga kan. Ada yang ngarahkan. benar, Ya nggak sih? Jadi tetap lah ya. Nggak apa-apa, nanti ownernya bagi dua ya. Oke, di usia sekarang nih, dengan usaha yang wedding, selain dari wedding yang tadi, khususnya di sinematografi, fotografi lah, pernah nggak sih berpikir untuk regenerasi atau? Sangat. Makanya tadi terbukti dengan aku sudah bikin kelas, namanya 2 kelas tuh. Kelas Generasi apa tuh, ketiga ya, Kelas? learning filmmaking. Wow. Kursus gratis. Dan muridku tuh angkatan pertama tuh sampai 60. Terus yang murid kedua lebih. Itu gratis ya? Gratis aku kasih. Kali ini nanti kita sedikit berbayar ya. Nah, berbayarnya sebenarnya bukan apa. Kadang kalau yang gratis itu orang datang hanya cuma memenuhi tempat duduk. Tapi nggak serius. That's right. Iya kan? Itu salah satu, karena niatku ya aku harus mengembangkan bla 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 bla, tapi ternyata blunder juga. Iya. Akhirnya yang bertahan satu angkatan tuh yang bertahan cuma 15 Beberapa, orang, iya, 10 benar, orang. benar. Oh, berarti nanti kita bikin batch selanjutnya. Baru sampai batch berapa? 2. 3 ya? 2 ya? 2 ya? Oh, habisnya ada 3. Segera. Soon ya. Soon. Pokoknya pendaftaran Soon, nanti bisa matahari. di sini ya. Hot, soon. Di sini. Kan saya nanti pemasarannya. Boleh. Ya. Siap. Always business. Itu pernah, karena menurutku gini, kalau makin banyak orang yang melakukan itu, kayak misalnya bukan hanya top most saja di wedding, itu banyak semua. Semakin rame, Yes. semakin luar biasa, itu kan semakin Tin. Job itu makin banyak. Betul. Kompetitor itu semakin ini. Jadi jangan pernah takut dengan adanya kompetitor. Setuju. Kadang mungkin itu juga yang perlu kita samakan persepsinya, bahwa kompetitor itu kita nggak perlu saling menjatuhkan. Benar. Justru dengan adanya kompetitor itu membuat kita jadi mawas diri, menaikkan servis, kualitas, kan gitu. Mereka lah remindernya kita, kan gitu sebetulnya. Benar. Ya, mudahan segera kita bisa aktualisasikan tadi rencananya. Benar, untuk batch selanjutnya ya. Pokoknya jangan lupa, yang penting ditunggu. Habis ini masak-masak dulu, makan Masak dulu ya. Jadi koki restoran. Koki restoran. Amin. Oke. Harapan Tina. Terakhir untuk apa nih? Kutai Kartanegara Tenggarong Kutai Kartanegara. Ya. Untuk Tenggarong, saya tuh sangat mencintai Tenggarong. Walaupun darah saya bukan Kutai, tapi saya besar di sini. Harapan saya Tenggarong, Kukar khususnya, umumnya yang akan menjadi IKN, kita semua siap untuk menghadapi itu, siap secara mental, siap secara skill, keterampilan, kemampuan, dan yang penting secara emosional sih. Dari semua itu muaranya di emosional. Karena dari emosional, spiritual itu yang akan menentukan gimana respon kita menanggapi sesuatu. Gitu. Luar biasa sekali. Semangat! Semangat, Ganbate. Gimana? Aku seneng sih, salah satunya
masih ada orang-orang yang sangat positif. Karena kepalaku udah banyak negatif. Amin. Kepalaku sudah negatif banyak. Serius, Tin. Aduh, aku sudah hampir mau di titik nyerah, Tin, dengan kondisi ini kan. Sempat, tapi ya salah satu yang menguatkan lagi selain teman-teman ini ya kayak Tina, kayak banyak teman-teman lain tuh. Wah, ini harus fighting, kita nggak boleh nyerah. Kita harus mikirkan masa depan anak-anak kita. Betul. Benar kan? Karena gagal yang sebenarnya adalah saat kita mengambil keputusan berhenti. Itulah gagal. Karena gagal yang sebenarnya adalah saat kita mengambil keputusan untuk berhenti. Kalau kita lanjut, tidak ada jaminan di depan itu sukses. Ini lucu loh nih. Ini aku ngelucu loh, serius nih. Sumpah aku lagi ngelucu, kamu nggak. Ya lucu-lucu kok, iya lucu banget. Iyalah, udah lah, kakat lah. Lucu banget. Ya Allah. Kayak aku kayak ketampar loh, Tin, sama kamu, Tin. Iyalah. Karena nggak ada yang jamin di depan kita sukses, tapi kita seperti bermain judi. Ya. Tapi kalau kita berhenti, kita pasti tidak akan sukses. Kan gitu. Iya nggak sih? Ruby, jadi kalau kamu yang berhenti jadi ini apa? Diomongkan nggak, Ruby? Nggak usah. Oke. Untuk suami. Untuk suami harapannya selalu sehat, jaga kesehatan, selalu ingat dengan tanggung jawab, selalu mengutamakan keluarga, selalu menjaga komitmen, menjadi contoh yang terbaik, menjadi role model yang terbaik buat anak-anak, buat keluarga, kalau bisa juga dicontoh buat semuanya. Aku tadi nangis, lucu, nggak lucu. Aku juga terharu kalau lihat kamu nangis, karena itu sesuatu fenomena yang langka mungkin ya. Mungkin nangis tapi tidak terekspos kalau beliau. Terima kasih, Tin, luar biasa banget ketemu teman lama, tetap jaga silaturahmi. Amin, insya Allah. Oh, berapa lama ya pertemanan kita ya? Dari 99 lah. 99, 24 tahun. 24 tahun. Masya Ya. Allah. Betul. Mudahan jadi wasilah untuk kita lebih baik, jadi wasilah keluasan rezeki buat Amin, kita ya semua, Rabbal yang terbaik juga buat keluarga. Siap. Terima kasih, Tina. Sama-sama. Sudah datang di Ngoja.